Paling itu saja 3 poin ini tentang bahas tentang Yusuf. Tujuan sikap keras Yusuf adalah untuk mengetahui kabar Benyamin dan pertobatan saudara-saudaranya. Kesalahpahaman terjadi karena tidak ada pengenalan, seperti saudara Yusuf kepada Yusuf, dan seperti jemaat Korintus kepada Paulus. Yang kedua, pertobatan. Setiap hari memikul salibnya dan mengikuti Kristus adalah jalan yang paling aman untuk pertobatan. Langkah pulang kepada Allah yang dinamakan pertobatan dan penyesalan terdiri dari rasa sedih dan jijik karena dosa yang telah dilakukan, serta niat untuk tidak berdosa lagi di waktu datang. Yang ketiga tentang Benyamin. Benyamin bin Yakub adalah figur dari Rasul Paulus. Paling demikian, ini masih ada sedikit waktu mungkin untuk sharing. Silakan dipimpin lagi oleh saudara Joshua Dwi Prasetyo. Monggo. Ya, terima kasih Bartus atas penyampaian materinya yang begitu luar biasa. Oke. Ya, kita masih punya sedikit waktu, teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada mungkin teman-teman ada tambahan atau ada kesaksian atau dapat ilham nih? Atau ya apapun lah, teman-teman. Apakah ada? Cuma mau menambahkan aja. Ya, silakan Kak. Tadi kalau kita dengar ya pemaparan, ternyata memang manusia itu dari dulu sama sekarang tuh sama ya gitu, dari zaman dulu sampai sekarang tuh tipenya sama, polanya juga sama gitu ya. Jadi bukan hal yang baru kalau kita lihat kayak yang sekarang, walaupun kita udah beda 2000 tahun ya, sama masa-masanya bapak-bapak gereja atau masanya Yesus atau bahkan sebelum Yesus gitu ya. Permasalahan tuh sama gitu ya, enggak jauh-jauh beda lah yang kayak tadi tuh. Orang-orang tuh lebih percaya sama pelayan Tuhan yang lebih kelihatan, lebih diberkati gitu ya. Sekarang ini pun juga sama gitu, kecenderungannya sama gitu. Jadi sebenarnya permasalahan dulu sama sekarang tuh nggak jauh beda. Makanya kita bersyukur banget kita punya kitab suci gitu ya, yang dulu sekarang selama-lamanya nggak pernah berubah ya, statement-statement perkataan Tuhan itu berguna selama-lamanya gitu. Jadi kalau kita jadi semakin banyak kita belajar, yang saya rasakan gitu ya, yang semakin banyak kita belajar dan mengerti firman Tuhan, banyak hal yang ternyata ya jadi guide untuk hidup kita gitu. Ini bukan perkara kayak yang sekarang terjadi, ini bukan perkara baru. Dulu zaman-zaman sebelum Yesus pun sama, zaman-zaman Yesus juga sama, kecenderungan manusia itu seperti itu gitu ya. Penyakitnya sama gitu loh. Kalau nggak seputar iri hati, dengki, kecenderungan ke harta, kecenderungan ya itu tadi tipe-tipe orang yang nggak bisa, jadi gini, nggak bisa dikasih tahu gitu. Terus kalau dikasih tahu baper. Jadi maunya yang enak gitu. Itu nggak menutup kemungkinan ya saya juga begitu gitu ya. Jadi maksudnya kita belajar gitu, malam hari ini kita banyak belajar banget ya. Jadi dan saya amazed gitu dengan bapak-bapak gereja gitu ya, betapa mereka terus mempertahankan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai janji-janji Tuhan gitu ya. Itu mereka pertahankan dari zamannya Yesus sampai bapak-bapak gereja kita dan sampai sekarang. Harusnya untuk generasi-generasi akhir zaman kayak model-model kita begini ya, atau mungkin model-model Selin Celia gitu ya. Nah, perlu banget yang memang mengenal firman gitu, harus dididik gitu, pengenalan akan firman, karena nggak ada pola baru dengan kehidupan manusia ya, seputar itu aja gitu. Dan itu aja yang kita menangkan sampai akhir gitu, dan kita memang harus memenangkan pertarungan ini sampai akhir supaya hidup kita memang relate dengan rancangan Tuhan gitu ya. Jadi kita nggak aneh kalau lihat ada orang yang lo kok kayak gini ya, lo kayak gini. Lah itu bukan sesuatu yang baru bagi Tuhan, dan kalau kita belajar firman pun
bukan sesuatu yang baru lagi. Oh begini, oke. Kita yang tell me gitu ya. Kita yang nggak mengerti firman. Apalagi tambah kita nggak belajar firman. Malas pula baca. Udahlah nggak ngerti, malas pula baca gitu kan. Jadi ya kita ngapain gini? Apalagi kita bawa embel-embel kita pengikut Kristus gitu ya. Nggak usah bilang orang pede lah. Label kita kok di KTP Katolik gitu ya. Tapi kita nggak punya pegangan value yang kita pegang gitu loh. Selaku kita anak-anak Tuhan, apalagi kita pakai label, ya gitu pede, karismatik ya, kesannya kayak yang udah gimana gitu ya. Padahal kita punya PR besar sebenarnya gitu ya, sebagai pengikut Kristus, walaupun ya doanya jarang, malas-malasan doa, ya bandel-bandel dikit atau bandel-bandel banyak gitu ya. Nah itu apa ya? Nah itu bukan sesuatu yang baru. Jadi itu permasalahan hidup setiap kita dan pergumulan kita untuk bisa memenangkan hidup kita supaya seturut dengan firman itu sih. Ya teman-teman juga udah ngerti ya ceritanya kayak ceritanya Paulus atau kisahnya apa namanya kisahnya Yusuf juga gitu ya. Wah saya banyak belajar gitu. Dan saya juga bisa merasakan oh ya jadi nggak aneh kalau kadang-kadang kita menghadapi wah kenapa ini orang tuh sulit banget ya gitu. Kenapa ya kok saya begini kok ya itu jadi perenungan banget buat kita. Jadi kalau buat aku it's amazing lah kita belajar begini ya. Maksudnya kita dengerin gitu 1 jam atau 2 jam kita pakai seminggu tuh untuk mungkin kita nggak ngerti firman, mungkin sehari pun belum baca buku, belum baca firman gitu ya. Tapi at least kita bisa dengar gitu, kita bisa dengar apa ya, bisa dengar jazz, kita bisa dengar apapun kita upayakan ya, seminimal mungkin gitu. Mungkin kalau kita dengerin bukan khotbah, homili gitu ya, kalau kita bisa, oh ya itu kan hanya secuplik ya, berapa persen sih yang kita bisa serap gitu. Belum lagi gangguan sana sini, apalagi secara online itu kan agak berat juga gitu ya. Nah, dengan kita belajar begini, wah penerangannya banyak, yang kita terima banyak gitu ya. Jadi sama-sama belajar lah ya, sama-sama belajar dan pengen kita semua pun tetap mempertahankan nilai-nilai gereja kita. Jadi nggak maksudnya gini, supaya kita jangan tergerus dengan arus zaman ini yang makin hari makin payah gitu ya. Payah untuk ketemuan, payah untuk mengerti orang, tapi paling nggak kita nggak payah untuk ngikutin apa yang maunya Tuhan at least. Itu akan mempermudah hidup kita sebenarnya. Gitu sih kalau menurut aku. Mungkin ini bukan tambahan ya, tapi masukan buat aku juga, bisa sharing buat teman-teman juga untuk bisa saling membangun, saling mengingatkan karena semua kita pun punya pertarungan masing-masing dalam hidup kita gitu ya. Untuk kita bisa pulih, untuk bisa kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Itu sih kalau tambahan dari saya. Mungkin bisa ditambah-tambahkan yang lain mungkin atau Kak Yus lagi. Aduh maaf ya. Oke, terima kasih Kak Yusni. Jadi memang ini ya, jadi memang permasalahan manusia dari dulu mungkin mirip ya sama atau mirip-mirip ya, cuma bentuknya aja beda. Jadi tapi akhirnya pilihannya juga tetap sama, apakah kita mau terus maju untuk bertobat atau tidak gitu. Apakah kita masih ada dalam dosa yang sama. Nah, ini ada pertanyaan nih satu. Dari Bro Evan ya. Itu Jadi, dari Clara, teman aku, dari Clara. oh ya, Itu nama anaknya. oh sorry, ya dari Kak Clara. Maaf. Mengenai Paulus keras surat-suratnya tapi lemah orangnya di 2 Korintus 10 ayat 9 sampai 11. Apakah itu yang dimaksud? Oh ya, nggak apa-apa. Maaf. 2 Korintus. Benar. Yang Kak Clara benar, wah. Terima kasih Kak Clara. Ya. Wah, fokus banget. Akhirnya terjawab juga ya. Terjawab ya. Masih di Korintus ternyata ya. Ini emang Korintus ini trouble ini, jemaat trouble ini emang. Jadi barangkali ya ini sekalian ditampilin dikit aja lah ya. Ya, boleh Jos. Jadi ya ini tadi yang bisa dibilang dia omong sama Bertus itu ya. Benar. Terima kasih Kak Clara. Jadi ini teman-teman yang ini. Di zoom in, besarin. Oh ya, sorry. Kontrol L.
Ah, Tenang. Jadi ini, tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab, kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi, hendaklah orang-orang yang berkata demikian mengisafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Jadi, ini yang tadi tempat diomong Bertus tentang Paulus ini orangnya sok keras. Kalau ketemu orang lembek. Tapi padahal sebenarnya intinya sih dalam surat yang Korintus yang kedua ini, surat kedua ya kepada umat di Korintus, maaf. Ini yang intinya sih Paulus ngomong ya sama aja. Apa yang saya tulis itulah yang saya kerjakan. Saya nggak munafik. Kalau saya ngomong saya mesti kayak gini, ya saya akan lakukan itu. Intinya sih gitu. Nah, oke, jadi sudah nggak semua orang bisa dikerasin, tapi ya kembali lagi ke ininya ya, kayak treatmentnya sih. Kadang kan memang tiap orang kan punya interpretasi berbeda-beda. Itu sih. Oke, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Mungkin satu orang lagi, kalau ada misalnya. Tutup dulu ya. Ya oke. Tulis lagi yang satunya. Mantap. Oke. Apakah masih ada? Ya, saya sedikit mungkin. Oh, oke. Mangga, Nas. Oke, mangga. Ya, memang saya baru bergabung tadi di tengah, tapi pas penyampaian dari Mas Albert terkait yang pertobatan setiap hari ya, yang bagian dari silih dari dosa ya. Memang sempat juga dengan banyak permasalahan sering berpikir ya seperti itu, apakah ini ada dari perbuatan yang di masa lalu, jadi ini sebagai silih dari dosa. Tapi sempat saya berpikir seperti itu, ada yang menyampaikan juga bahwa bukan kayak gitu kerja Tuhan, dia nggak pernah membalas apa yang kita buat dulu. Jadi dari sini saya sih nggak menyampaikan yang yang saya tangkap yang itu benar itu salah, enggak. Tapi ya malam ini yang saya dapat dari penyampaian Mas Albert, ya betul juga sih, itu bisa jadi salah satu kekuatan untuk menghadapi permasalahan yang mungkin yang kita hadapi. Jadi kekuatan, oh ya ini bagian dari pertobatan, jadi lebih kuat sih seperti itu. Tuh, jadi ya walaupun masuk di tengah dan menjelang akhir tadi, tapi ada yang didapat. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Bang. Nah, jadi memang ini yang pokoknya membawa pada pertobatan. Mantap. Oke. Demikian dari ya, dengan tadi udah sharing terakhir dari Bang Inas, kita akhiri sesi kesaksian tambahan atau pertanyaan tambahan nih. Puji Tuhan, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, teman-teman semua. Oke, mungkin saya kasih ada pengumuman. Jadi setiap Jumat kita ada Rosario, lalu setiap Selasa ada Miracle Room juga. Minggu depan kita tetap ada acara PD. Lalu kalau jazznya lagi baru akan ada lagi 2 minggu lagi, yaitu tentang saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Oh ya, bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang baru gabung atau mungkin yang nonton siaran ulang di YouTube ini ya. Jadi kalau jazz ini kami memang akan membahasnya ini per perikop, atau mungkin kalau pendek ya beberapa perikop langsung, itu dari kitab Kejadian sampai nanti ke Wahyu semua. Jadi
Jadi akan dibahas tuntas nih ya teman-teman. Jadi ini masih udah mau akhir kejadian nih teman-teman ya sebenarnya. Jadi dari kejadian langsung nanti akan langsung masuk ke keluaran. Dan seterusnya nanti sampai wahyu. Oke, jadi lanjut. Lalu dukung kami juga di ini. Kalau mau lihat PDF-nya itu ada di itu bit.ly materi Jazz Hope ya. Terus kalau misalkan mau lihat rekamannya karena ketinggalan misalkan atau mau ketinggal ya karena baru masuk tengah atau emang nggak sempat hari ini gabung, kita ada juga di YouTube nih di House of Praise Bandung. Lalu follow juga di Instagram di @house.of.praise. Oke, demikian. Oke. Untuk menutup malam hari ini kita doakan doa penyembuhan batin dalam tidur. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, hadirlah pada masa laluku sementara aku tidur. Sembuhkanlah segala luka dalam batinku yang pernah kualami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama. Luka karena pengkhianatan, luka karena penolakan, luka karena pelecehan, luka karena penghinaan. Biarlah dengan darah-Mu Kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku dan istilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan dan berkatilah aku. Tuhan, kami juga berdoa juga bagi teman-teman kami yang sedang sakit COVID juga, terutama juga Khalidi. Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan, Kau jaga proses pemulihan dan penyembuhannya Tuhan. Kau yang temani dalam sakitnya Tuhan. Biarlah Tuhan dalam sakitnya ini Tuhan, Khalidi juga dan juga teman-teman yang lain juga yang sedang sakit juga, bisa sungguh mengalami Engkau. Dan semoga sakitnya ini bukan dianggap sebagai sesuatu yang buruk, tapi merupakan suatu kejadian yang diizinkan oleh Engkau, dan biarlah itu yang membawa pertobatan bagi mereka yang mengalami sakit, bagi semua teman-temannya dan keluarganya juga semua Tuhan. Biarlah semuanya mengalami pertobatan dan pemulihan dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu saja, segala aktivitas kami selanjutnya, dan istirahat kami pada malam hari ini dan esok hari yang baru. Kami percaya itu semua yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Kristus Tuhan yang mengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Mikael, lindungilah kami. Santo Rafael, tolonglah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.